Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrian Dengan, and I am 2247562. Membahas tentang kognitivistik. Teori kognitivistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menjelaskan bahwa proses belajar melibatkan pengolahan informasi dalam otak, seperti halnya cara kerja komputer. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam proses mengingat dan mengorganisir informasi. Berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada stimulus dan respon. Teori kognitivistik berfokus pada apa yang terjadi dalam pikiran manusia saat belajar. Karakteristik utama teori kognitivistik: memprosesan informasi. Manusia dipandang sebagai pemproses informasi aktif yang menerima, menyimpan, dan memanipulasi informasi untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan disimpan dalam bentuk skema atau struktur mental yang membantu individu memahami dan mengorganisir informasi baru. Pentingnya pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan yang sudah memiliki sebelumnya mempengaruhi bagaimana informasi baru diterima dan diproses. Pengolahan aktif. Pembelajaran bukanlah sekadar pengulangan atau stimulasi, tetapi suatu proses aktif yang melibatkan pemecahan masalah, pemahaman, dan refleksi. Peran sosial dan konteks pembelajaran seringkali dipengaruhi oleh interaksi sosial, seperti diskusi. Materi selanjutnya, tokoh-tokoh utama kognitivistik adalah manusia dapat dipandang sebagai pemproses informasi aktif yang menerima, menyimpan, dan memanipulasi informasi untuk membantu pengetahuan. Pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk skema atau struktur mental yang membantu individu memahami dan mengorganisir informasi baru. Pentingnya pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dapat mempengaruhi bagaimana informasi baru diterima atau diproses. Pembelajaran bukanlah sekadar pengulangan atau stimulasi, tetapi juga proses aktif yang melibatkan pemecahan masalah, pemahaman, dan refleks. Materi ketiga yaitu prinsip-prinsip teori kognitivistik. Teori kognitivistik adalah salah satu aliran utama dalam psikologi, berfokus pada proses mental internal seperti pemikiran, persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip utama dalam teori kognitivistik mencakup beberapa ide dasar yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dan belajar. Berikut adalah beberapa prinsip utama teori kognitivistik. Proses mental internal. Teori kognitivistik berpendapat bahwa individu tidak hanya bereaksi terhadap stimulus eksternal, tetapi juga memproses informasi secara aktif dalam pemikiran mereka. Proses ini mencakup pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dalam memori. Perhatian dan pemprosesan informasi kognitivistik menekankan pentingnya perhatian dalam proses belajar. Untuk belajar secara efektif, seseorang perlu memfokuskan informasi tertentu dan memprosesnya secara mendalam. Proses ini melibatkan seleksi informasi yang relevan dan penyaringan informasi yang kurang penting. Dalam kognitivistik, orang yang diyakini menyusun informasi baru ke dalam struktur mental yang disebut skema. Skema ini adalah cara otak mengorganisasi pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang memungkinkan individu untuk memahami dan mengingatkan informasi baru dengan lebih baik. Konstruktivisme. Banyak teori kognitivistik dipengaruhi oleh konstruktivisme yang berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini, individu tidak hanya menerima informasi tetapi juga menginterpretasikan dan mengorganisasikannya. Materi selanjutnya, aplikasi dalam pembelajaran teori kognitivistik. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau disebut
problem based learning. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang dibutuhkan pemecahan. Proses ini mengajak siswa untuk berpikir kritis dan menyusun informasi untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip teori kognitivistik yang menekankan pemrosesan informasi dan penggunaan pengetahuan yang sudah ada. Contoh aplikasi: dalam pembelajaran matematika, guru memberikan soal dunia nyata yang melibatkan penerapan konsep matematika. Siswa harus menganalisis masalah tersebut, mencari tahu apa yang perlu mereka ketahui, dan memecahkan masalah tersebut. Penggunaan mind mapping, peta pikiran. Mind mapping adalah cara yang efektif untuk mengorganisir informasi dalam bentuk visual. Dengan menggunakan peta pikiran, siswa dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang mereka pelajari dan bagaimana ide-ide tersebut saling terkait yang mendukung pemahaman yang lebih dalam. Contoh aplikasi: dalam pembelajaran sejarah, siswa membuat peta pikiran yang menghubungkan peristiwa-peristiwa utama dalam urutan waktu dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa tersebut. 3. Scaffolding atau penopang pembelajaran. Scaffolding adalah pendekatan yang memberikan dukungan yang bertahap kepada siswa, mulai dengan memberikan bantuan yang lebih banyak, kemudian secara perlahan mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa untuk mandiri. Pendekatan ini mendukung pengembangan kognisi siswa melalui pengalaman yang terstruktur. Contoh aplikasi: seorang guru memberikan petunjuk langkah demi langkah dalam memecahkan masalah kompleks di awal, lalu mengurangi petunjuk seiring waktu, memberi kesempatan bagi siswa untuk bekerja lebih mandiri. Materi selanjutnya, hubungan dengan perkembangan siswa. 1. Kognitif. Fokus utama teori kognitivistik sangat berfokus pada bagaimana siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan pengalaman. Perkembangan kognitif. Teori ini menekankan pentingnya tahapan perkembangan kognitif seperti yang dikemukakan oleh Piaget dalam menentukan bagaimana siswa belajar. Guru perlu menyesuaikan metode pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 2. Afektif. Pengaruh kognisi terhadap afeksi. Teori kognitivistik mengakui bahwa kognisi pemikiran memengaruhi emosi, sikap, dan nilai-nilai siswa. Bagaimana siswa memahami dan menginterpretasikan pengalaman mereka akan mempengaruhi perasaan mereka. Motivasi. Teori ini menekankan pentingnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah dapat meningkatkan motivasi siswa. 3. Psikomotor. Peran kognisi dalam keterampilan motorik. Teori kognitivistik mengakui bahwa kognisi berperan penting dalam pengembangan keterampilan motorik. Siswa perlu memahami konsep dan strategi sebelum mereka dapat melakukan gerakan dengan benar. Belajar dengan observasi. Teori ini menekankan pentingnya belajar dengan observasi atau mengamati orang lain melakukan keterampilan. Siswa mengamati, memproses informasi, dan kemudian mencoba meniru gerakan tersebut. Itulah penjelasan dari saya teori kognitivistik. Terima kasih sudah menonton video tentang kognitivistik dalam multimedia. Pembelajaran semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.